Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Alhamdulillah, menjelang siang ini anak-anakku kita bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan masa orientasi pengenalan sekolah. Dalam hal ini Ibu dikasih materi mengenai kesehatan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Sebelum Ibu memberikan materi ini, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang, makanya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Nur Hayati SPD. Ibu dilahirkan di Bima pada tanggal 8 Mei tahun 1974. Ibu sekarang sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak, dan Ibu sebagai guru bimbingan konseling di SMK Negeri 3 Kota Bima. Baiklah anak-anakku, pada hari ini materi Ibu ini cukup semua kita tahu, dan semua siapapun pasti akan merasakan dan pasti akan mengenal dengan namanya bagaimana menjaga kesehatan sebagai remaja dan bagaimana kita menjauhi yang namanya narkoba. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, kesehatan itu adalah sesuatu yang kita miliki yang tidak boleh kita lalaikan. Dalam hidup itu pasti ada keinginan untuk lebih baik dari sebelumnya. Kesehatan remaja adalah sehat. Sehat itu sendiri adalah keadaan kesejahteraan utuhnya, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial. Bukan hanya terbebas dari penyakit ataupun kecacatan. Pada masa remaja terjadi perubahan, baik perubahan fisik maupun psikis, yang menyebabkan remaja dalam kondisi rawan dan pada proses pertumbuhan dan perkembangannya. Namun kalau kita lihat batas-batas remaja pada usia-usia berapa? Nah, remaja itu dikatakan pada usia, menurut WHO itu pada usia 12 tahun sampai 24 tahun. Namun di sini anak-anakku, kita tahu kita sekarang anak-anakku memasuki usia remaja yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kritikan-kritikan pada jiwa kita ini. Nah, di mana yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang namanya kesehatan itu perlu kita ketahui. Kenapa remaja perlu mengetahui informasi mengenai kesehatan dirinya, mengenai kesehatan lingkungan, mengenai kesehatan sosialnya dalam bermasyarakat. Dalam hal ini kita lihat mulai dari ancaman perkembangan remaja sekarang itu dengan teknologi yang canggih. Kemajuan yang kita lihat sekarang itu adalah akan ada dampak positif dan dampak negatifnya pada kesehatan remaja. Kenapa Ibu katakan perlu kita mengetahui informasi tentang kesehatan? Mulai dari ancaman yang sangat mendunia itu adalah kesehatan remaja yang berarikan dengan HIV. Nah, di sini kita lihat angka kematian seorang wanita itu cukup besar karena mengingat pada usia-usia remaja itu, usia-usia dini pernikahan itu selalu terjadi yang namanya kematian remaja perempuan yang semakin meningkat. Nah, dalam hal ini banyak pada usia-usia kalian, karena ketidaktahuan kalian, karena kebebasan kalian dalam hal sebagai seorang remaja, tidak mengetahui bagaimana kondisi kesehatan kalian, selalu terjadinya tindakan aborsi yang cukup meningkat. Kalian anggap sesuatu itu biasa, tetapi itu mengancam diri kalian sebagai seorang remaja. Nah, kalau berbicara remaja yang baik itu punya ciri-ciri kepribadian yang sehat, atau remaja yang sehat itu satu, mampu menilai diri sendiri. Dalam hal ini remaja itu harus mampu menilai diri sendiri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Siapa diri saya ini perlu diketahui supaya menjadi remaja yang sehat. Yang kedua, mampu menilai situasi secara realistis.
Nah, dalam hal ini realistis dalam keadaan kita berteman mungkin dengan teman lain, menganggap ini sesuatu yang perlu realistis, berpikiran yang benar, yaitu jadi tahu mana yang positif, mana yang negatif. Mampu memiliki prestasi yang diperoleh secara realistis. Nah, sekarang kalian adalah sebagai seorang remaja yang sekarang sedang belajar. Nah, satu hal, kalian ini lagi dalam proses pengenalan sekolah. Nah, dalam kalian nanti belajar itu diketahui bahwa prestasi, bakat, minat kalian itu adalah secara realistis yang ada pada diri kalian. Tidak ada istilahnya kemampuan orang lain, tetapi di sini adalah kemampuan diri kalian sendiri. Berikut menerima atau sebagai seorang yang bertanggung jawab. Apabila kita melakukan sesuatu, ya harus kita bertanggung jawab dengan segala sesuatunya. Terus yang terakhir ini adalah kemandirian. Perlu remaja itu mandiri, ini yang sangat perlu kita pegang teguh dalam diri kita, itu adalah kemandirian. Mandiri di sini dalam segala hal. Coba kita lihat sekarang, siswa-siswa sekarang itu kemandiriannya kurang. Nah, kalau kalian sudah berada di SMK 3 ini, lebih menonjolkan adalah kemandirian kita siswa sebagai seorang siswa yang punya life skill dan keterampilan. Satu hal yang paling bagus kalian masuki sekolah ini adalah ketika kalian sudah berada di SMK 3 Kota Bima, dengan kemandirian itu kalian akan menciptakan sesuatu yang inovatif yang tidak dimiliki oleh teman-teman kalian nanti ketika tamat SMA. Nah, kita juga sebagai remaja yang punya pribadi yang bagus itu mampu mengontrol emosi. Kadang kalau kita tidak mampu mengontrol emosi, akan muncul permasalahan-permasalahan baru pada diri kita. Terus berorientasi pada tujuan. Kita hidup ini harus ada tujuan. Jadi remaja yang paling bagus itu punya masa depan, punya tujuan. Ketika saya tamat dari SMK 3 ini, saya mau apa? Itu yang sudah ada diwujudkan ketika kalian mendaftarkan diri di SMK 3 Kota Bima ini. Nah, berorientasi keluar dalam hal ini mampu mengimbangi tantangan-tantangan yang ada baik dari dalam luar maupun di dalam diri kita. Misalnya secara berteman. Teman kalian ini berada dalam posisi keadaan kalian belum mengenal satu sama lain. Nah, hal-hal seperti ini harus ada rasa empati pada teman, fleksibel dan berpikir secara positif dengan kondisi teman di sekitar kita. Remaja yang baik juga perlu mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan ini bukan berarti punya, misalnya remaja itu harus punya pacar, yang ini bukan. Kebahagiaan itu bisa saja dari kita punya teman yang bisa memberikan solusi ketika kita punya masalah. Kita juga bisa berbahagia dengan punya teman yang banyak, bisa berbahagia dengan belajar yang inovatif itu dengan teman-teman yang lainnya. Namun ada pribadi remaja yang tidak sehat itu ada. Yang pertama, kalau remaja yang tidak sehat itu, lihat temannya yang tidak sehat itu bukan remaja yang sehat, artinya mudah tersinggung dia. Mudah tersinggung, mudah marah, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan yang sering tertekan pada dirinya, bersikap kejam ataupun senang untuk mengganggu orang lain gitu. Yang ini remaja-remaja yang seperti ini harus dihindari dia. Tidak memiliki kemampuan atau berperilaku menyimpang meskipun sudah diperingatkan atau secara hukum sudah diberikan sanksi. Nah, kalau remaja-remaja seperti ini memang dikatakan ciri pribadi remaja yang tidak sehat. Kebiasaannya berbohong, itu dihindari oleh kalian punya teman yang seperti itu. Ataupun remaja yang hiperaktif dengan segala macam tetebengnya yang dalam segi negatif. Dan kalaupun ada remaja yang selalu bersikap memusuhi semua orang, kurang rasa tanggung jawabnya, kurang memiliki kesadaran dalam beragama. Nah, remaja-remaja seperti ini adalah ciri pribadi remaja yang tidak sehat, remaja yang perlu kita hindari. Nah, tadi materi ibu itu berkaitan dengan narkoba. Akan ada keterkaitannya kesehatan remaja itu dengan narkoba.
Kita tahu narkoba itu sama dengan narkotika atau psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Nah, bahan cat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral ataupun diminum ataupun dihirup maupun disuntik, dapat mengubah pikiran, suasana hati ataupun perasaan dan perilaku seseorang yang akan menyimpang pada dirinya. Pada akhirnya kesehatannya akan tidak bagus untuk diri remaja itu sendiri. Namun satu hal yang perlu dipegang adalah mendunianya itu bahwasannya narkoba itu adalah pembunuh karakter bangsa atau pembunuh jiwa generasi penerus bangsa ini, ataupun pembunuh remaja-remaja yang lagi diharapkan oleh bangsa ini untuk ke depannya. Nah, kalau kita lihat sekarang, apa sih alasan seseorang untuk memakai narkoba itu? Pasti ada alasannya. Pasti kalian tahu bagaimana teman-teman kalian memakai alat-alat narkoba ini ataupun menghirup ataupun mengisap alat-alat narkoba ini. Pada dasarnya mereka hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba, ikut-ikutan teman, solidaritas teman, mengikuti tren dan ingin terlihat gaya, menunjukkan kehebatannya, merasa sudah dewasa. Dan hal-hal seperti ini yang akan membuat seorang remaja baik dari segi kesehatannya, segi masa depannya akan hancur. Maka dari itu anak-anakku, gejala awalnya seorang yang pengguna narkoba itu perlu kita ketahui. Yang pertama, dia itu akan menjadi malas. Yang kedua, kurang memperhatikan badannya sendiri. Makanya dikatakan tidak sehat seorang remaja itu apabila dia menggunakan narkoba. Hidupnya tidak teratur, selalu aja ngawur. Ada masalah sedikit dipermasalahkan. Walaupun sebenarnya itu bukan masalah. Itulah ciri-ciri orang yang memakai narkoba. Tidak dapat memegang kepentingan orang lain. Artinya tidak bisa dipercayai orang-orang seperti ini. Mudah tersinggung. Dia selalu egois dalam segala hal. Walaupun temannya berbicara yang lain, ya dia tanggapi yang lain. Bisa kita lihat itu teman-teman kita. Kalau sudah menemukan teman-teman seperti ini ataupun orang seperti ini, kita perlu menghindarinya, jangan mendekatinya. Nah, kalau kita lihat dari segi yang apa yang Ibu uraikan kita kalau berbicara, Ibu sebagai guru BK di sini, kalau melihat tanda-tanda seperti itu, karena kewajiban kita sekolah ini tidak bisa mengatasi anak-anak yang seperti ini adalah misalnya pengguna narkoba, kita akan alih tangankan kepada ahlinya yang bisa memberikan solusinya seorang siswa yang memakai narkoba. Nah, kalaupun tanda-tanda pengguna narkoba itu adalah hilangnya ini siswa ya, ataupun remaja, ataupun orang dewasa, ataupun pada masyarakat umumnya yang biasa menggunakan atau tanda-tanda dia pengguna narkoba itu, yang pertama hilangnya minatnya bergaul dan olahraga. Nah, biasanya kalau kita lihat teman-teman kita ataupun orang lain yang sudah kecanduan narkoba, bisa kita lihat dari wajahnya ini tidak mandi, matanya merah, terus kondisi tubuhnya itu tidak stabil, dia selalu tadi yang Ibu katakan emosi, tidak ada perawatan kepada dirinya, makanya muncullah pada kesehatannya itu tidak bagus. Dia juga tidak memiliki disiplin pribadi. Di dalam hal ini, ketika misalnya dia datang sekolah malas-malasan aja, artinya tidak ada disiplin pada dirinya. Dia suka menyendiri, menghindari perhatian dari orang lain. Kadang dia tidak ingin bergaul dengan orang lain, itu hanya ingin menyendiri. Nah, yang paling fatal kalau sudah dia mengenal dengan narkoba ini, yang paling fatal sekali itu kriminal, suka mencuri punya orang lain. Itu terutama di rumahnya, dia sering melakukan pencurian itu, artinya mengambil punya orang tua itu. Kadang seperti itu. Nah, kalau kita kondisikan di sekolah, misalnya dia lama-lama di dalam kamar mandi ataupun WC ataupun di ruangan yang
susah dilihat oleh teman lain itu perlu dicurigai. Nah, nanti kalau kalian melihat teman-temannya di sekitar lingkungan sekolah, perlu dicurigai, dikasih tahu kita sebagai guru BK ataupun dikasih tahu guru yang bisa kalian percayai. Nah, bukan berarti kita ini menjatuhkan teman, bukan, tetapi kita memberikan bagaimana solusi teman kita ini supaya bisa baik gitu. Dalam hal ini Ibu berikan yang terbaik buat anak-anak. Kalau kita guru BK tidak mengancam anak-anak untuk seperti ini, tetapi memberikan solusi. Ini yang perlu kamu lakukan ketika kamu punya masalah. Satu tip guru BK itu yaitu memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Nah, dalam hal ini Ibu ingin kita ini menjadikan remaja yang punya potensi ke depan, yang punya masa depan, yang bisa mengembangkan kreativitas kalian, inovasi kalian berada di SMK 3 Kota Bima. Jadilah remaja, jadilah penerus bangsa yang bisa membangkitkan negara kita ini lebih maju, terutama pada diri sendiri dan orang tua dan keluarga. Mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan materi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak-anak. Albiru manitoka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.